Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa pemirsa dalam berita seputar Parepare Peduli. Dan saya Siti Nur Utami akan menemani Anda dengan serangkaian berita seputar kota Parepare. Dan berikut berita seputar Parepare Peduli selengkapnya. Kecamatan Ujung gelar musyawarah pembangunan. Pesisir pantai kota Parepare memiliki potensi pesona wisata yang indah. Pagu indikatif wilayah difokuskan pada bidang ekonomi dan SDM. Dan berita pertama untuk hari ini pemirsa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang tingkat Kecamatan Ujung tahun 2015 berlangsung pada hari Rabu 11 Februari 2015 yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Dan berikut berita selengkapnya. Kecamatan Ujung melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang tingkat Kecamatan pada hari Rabu 11 Februari di Aula Kantor Kecamatan Ujung. Musrembang tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya di mana peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 tentang perencanaan penganggaran berbasis masyarakat mulai diterapkan dengan memberikan porsi anggaran melalui pagu indikatif wilayah di setiap kelurahan. Sehingga dengan adanya pagu indikatif wilayah ini, maka tidak ada alasan lagi untuk menolak usulan masyarakat pada Musrembang. Bapeda mengharapkan usulan Musrembang tidak sampai melebihi anggaran pagu indikatif wilayah yang telah dialokasikan, karena pagu ini telah disepakati oleh pemerintah kota bersama DPRD melalui MOU atau nota kesepahaman. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau bisa saya jangan melewati pagu kecamatan dan telah kita tetapkan. Kemudian yang hal berikutnya, saya sempat membaca beberapa hasil Musrembang. Masih ada beberapa usulan terkait modal usaha. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Ketua Musrembang, sampai dengan kemarin sore kami sempat menanyakan bahwa terkait kebijakan pemberian bantuan modal usaha, sampai dengan kemarin sore mohon maaf itu belum menjadi kebijakan pemerintah daerah di tahun yang mendatang. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Rahmat Samsu Alam, dalam arahannya mengharapkan pagu indikatif wilayah di tingkat kelurahan memiliki skala prioritas. Kepala Bapeda Kota Parepare, Sahrial Japar menjelaskan, pagu indikatif wilayah tersebut akan dikucurkan ke 22 kelurahan sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Sahrial, pagu wilayah yang diterima setiap kelurahan bervariasi antara Rp480 juta hingga Rp530 juta. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Pantai Mati Rotasi Parepare merupakan pesona wisata yang indah dengan pengembangan berbagai sektor, diantaranya sektor jasa, perdagangan, dan juga pariwisata. Dan berikut berita untuk Anda. Perkembangan di Kota Parepare diperkirakan akan semakin pesat, khususnya pada sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata. Ketiga sektor ini dianggap mampu mengembangkan potensi Parepare karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi sebagian besar warga. Dengan kondisi yang cukup kondusif, Parepare diyakini akan ramai sepanjang tahun. Seperti halnya event festival budaya yang setiap tahun digelar pada pesisir Salok Karajae, diharapkan menjadi salah satu ikon Parepare. Dengan lokasi yang cukup strategis, Parepare berkembang menjadi destinasi atau tujuan wisata. Selain festival budaya, beberapa program telah dilakukan pemerintah melalui Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata. Sebagai penunjang program wisata, pemerintah juga membangun beberapa fasilitas, seperti pembangunan Pare Beach City. Pare Beach City yang terletak di kawasan Pantai Senggol diharapkan dapat menarik minat pengunjung untuk betah berada di Parepare.
Selain itu, Parepare juga memiliki pantai mati rotasi yang kerap dikunjungi, baik pengunjung yang berasal dari Parepare maupun dari daerah sekitar Parepare. Daerah pesisir pantai ini menjadi pusat kunjungan, khususnya pada hari libur. Keindahan panorama jelang terbenamnya matahari menjadi salah satu alasan warga untuk menikmati suasana pantai. Para pengunjung juga dapat menikmati berbagai hidangan tradisional seperti saraba dan makanan khas lainnya. Begitupun keberadaan Taman Wisata Lamario yang berlokasi di bagian utara Pantai Mati Rotasi turut menjadi sasaran pengunjung untuk bersantai, baik bersama kerabat maupun keluarga. Dan berita ketiga untuk hari ini pemirsa, pagu indikatif wilayah yang difokuskan untuk pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi Kota Parepare. Berikut berita selengkapnya. Pagu indikatif di setiap kelurahan sebaiknya difokuskan saja pada pembangunan sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan ekonomi. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Rahmat Samsu Alam, saat menghadiri musrembang tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Ujung. Jadi sekali lagi, kalau usulan-usulan yang lain yang tadi disampaikan bahwa pembangunan itu ya kita tak usah masukkan di pagu indikatif. Sekali lagi pagu indikatif, saya mohon fokus kepada pengembangan SDM dan peningkatan ekonomi. Itu saja. Ya, karena kalau infrastruktur itu, ya, itu sudah pasti tercover nanti, otomatis itu. Sebelumnya, pemerintah Kota Parepare telah menganggarkan dalam APBD pagu indikatif wilayah sebesar 11 miliar rupiah untuk 22 kelurahan sekota Parepare. Hal ini dilakukan untuk menjamin usulan warga dalam musrembang agar dapat terrealisasi. Selama ini musrembang dianggap sebagian warga hanya sebagai kegiatan seremonial saja. Musrembang tahun ini dianggap lebih efektif karena telah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Penganggaran Perencanaan Berbasis Masyarakat. Dan pemirsa, demikianlah berita seputar Parepare Peduli untuk hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan mampu menambah wacana Anda seputar Kota Parepare. Dan saya Siti Nur Utami, mewakili segenap kru yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.